Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, barusan Bapak Kepala mengatakan, bisa diam? Diam itu emas. Dan berbicara yang baik adalah berlian. Jadi kalau tidak bisa menjadi sebuah berlian, jadilah emas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya nikmat yang luar biasa, khususnya nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Untaian puspita salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala SMP Negeri 3 Banjarsari yang saya hormati, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha yang saya hormati, dan siswa-siswi SMP Negeri 3 Banjarsari yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi amanah nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya gratis, tidak bayar. Karena ketika susah bernafas, bayarannya itu mahal, jutaan, ya. Jadi harus disyukuri. Ketika bangun, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hari ini aku masih diberi amanah nafas. Nafas itu adalah titipan dari Allah, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan tentunya ya. Karena sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa hari ke-berapa? Ke-12. Puasa semuanya. Kita beri judul saja, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan tentunya saya yakin 99,9% yang tidak berhalangan semuanya melaksanakan ibadah puasa, ya. Kenapa? Karena warga SMP Negeri 3 Banjarsari semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang beriman ketika dipanggil oleh Allah tentunya akan berlari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala manggilnya orang yang beriman. Tidak, ya ayyuhal muslimun. Tidak. Kunaon sabab loba jalma Islam tapi teu iman. Ari Islam cirina kan tos syahadat, kata Islam ya. Tapi nu iman itu lebih dalam lagi. Kenapa? Karena ada genep iman. Tahu kan untuk iman ada 6? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Nah, didinya ayat beriman kepada Allah, kitab Allah juga tersebut. Betul? Iya, jadi dalam surat Al-Baqarah yang tadi kita bacakan jelas bahwa ibadah puasa khususnya di bulan suci Ramadan ini adalah diperuntukkan untuk kita orang-orang yang beriman. Dan tadi saya katakan bahwa saya yakin sekali warga SMP 3 semuanya orang-orang beriman, insya Allah. Kalau yang merasa, aduh abican iman, mulai hari ini bismillah ya, beserta anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Tadi kita ke judul, kenapa Ramadan disebut bulannya Al-Quran. Siapa yang tahu kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran. Oke, apa lagi? Kapan diturunkannya Al-Quran itu? Begitu ya. Al-Quran itu apa sih? Kitab apa? Kitab suci. Terus isinya apa? Apa isinya? Perintah dan larangan Allah, wahyu Allah. Apalagi? Sebagai apa? Petunjuk bagi siapa? Umatnya yang mana? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus sebagai pedoman, ya. The way of life, the way of life, the way of life, the way of life. Jadi semua itu ada jalan hidup kita tuh Islam, tentunya ada buku, ada the rule of life, itu kitab suci Al-Quran. Tadi kalian sebut bahwa kenapa Ramadan disebut bulannya Al-Quran? Betul sekali, karena di bulan suci inilah Al-Quran yang mulia diturunkan. Cuma ada yang bingung, kapan sebenarnya Al-Quran diturunkan? Ada dua peristiwa yang luar biasa yang terjadi di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama Lailatul Qadar, yang kedua Nuzulul Quran. Apakah Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran itu sama? Apa bedanya? Ya, Lailatul Qadar. Tentunya kalian hafalnya surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 apa? Baca sasarangan, tahun dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata. Lail artinya malam, Qadar artinya kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu suatu malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena saat itu malaikat semuanya turun ke bumi sampai terbit fajar. Dan saat itu diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, jadi di malam Lailatul Qadar itu cuacanya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi siap-siap nih yang i'tikaf di masjid, kita harus pandai menjemput Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan kemuliaan yang sama nilainya dengan 1000 bulan. Yuk sekarang kita mulai, jangan malah abring-abringan motor. Orang lain taraweh, kamu malah jalan-jalan karena motor abring-abringan.
Bari motorna beberet betang. Cik atuh ya. Oke, itu Lailatul Qadar turun Al-Qur'an. Sekarang nuzulul Quran. Nuzul itu artinya apa? Turun atau datang bisa. Nuzulul Quran turunnya Al-Quran. Itu biasanya tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Iya, nuzulul Quran ayat yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril kepada beliau dan memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, Iqra, bacalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak bisa membaca. Apa yang harus aku baca? Kedua kalinya Jibril berkata lagi, Iqra, bacalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih dengan jawaban yang sama. Aku tidak bisa membaca. Di kali ketiga, Jibril menuntun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bergetar Rasulullah waktu itu. Bergetar ya. Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Ini sampai detik ini, kalau kita ingin mendapat ridha Allah, kalau kita ingin bisa mensyukuri apa yang diciptakan Allah, harus pandai-pandai membaca. Apa yang harus kita baca sekarang? Apa yang harus kita baca? Selain Quran apa lagi? Ya, semua yang ada di muka bumi ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Allah itu ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauniyah. Itu yang harus kita baca. Bacalah alam luas terbentang. Alam diciptakan untuk kita manusia dan untuk kaum yang mau berpikir. Baca. Ketika melihat burung terbang, baca. Kok burung bisa terbang ya? Kenapa kok burung balik lagi? Gitu ya. Kenapa ya kok pohon bisa tumbuh? Kenapa ya itu tuh ada burung terbang nanti balik lagi ke sarangnya? Kenapa ya? Karena kalau yang pernah belajar IPA akan tahu, karena mereka ada apa? Biomagnetik. Nanti dia kembali lagi ke sarangnya. Udah terbang kemana-mana, balik lagi ke sarangnya. Karena dia punya apa tadi? Biomagnetik. Jadi dalam tubuhnya ada magnet yang menarik dia untuk kembali ke sarangnya. Misalkan sarangnya tadi di kebun jati di sana. Sekarang kesini jalan-jalan mau lihat siswa-siswi SMP 3 Banjarsari yang lagi ngaos. Dia kalau saalit nembe aina uih deui, nanti balik lagi ke sarangnya. Atau sekadar mencari makan untuk anak-anaknya, nanti balik lagi. Betul? Iya. Jadi baca silakan. Karena perintah yang pertama adalah Iqra, bacalah. Dengan membaca, data yang ada dalam otak
kita akan bertambah. Jadi kalau kalian ingin ilmu kalian berkembang, syarat yang paling utama adalah membaca. Saya tanya, sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Sudah, barusan surat Yasin. Alhamdulillah. Apakah tadi malam kalian membaca Al-Quran? Mudah-mudahan nanti baca ya, minimal 1 ayat aja setelah sholat. Kalau kalian sudah biasa membaca Al-Quran, maka untuk membaca buku walaupun tebal, kalian akan terbiasa. Tapi kalau Al-Quran di rumah kalian hanya jadi pajangan saja, penuh dengan debu, maka untuk membaca hal-hal lain pun tentunya kalian akan malas. Jadi saya ingin mengembalikan lagi kesadaran kita sebagai umatnya Rasulullah SAW untuk membaca. Karena itu ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim merupakan pedoman hidup bagi kita sebagai umat Islam. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Taat ibadah, terus naon deui lupi? Beriman, terus menjauhi larangan Allah. Oke, terus apa lagi Lucy? Kata Lucy, orang yang bertakwa itu menjauhi larangan Allah. Saya yakin Lucy sudah melakukan hal itu ya, amin. Terus orang yang bertakwa itu seperti apa lagi? Tidak apa-apa Lucy, tidak apa-apa. Minimal kamu kan sedang mematahkan diri sorangan, betul? Kamu mengatakan itu sebenarnya kamu sedang mematahkan diri kamu sendiri, oke? Baik, kenapa? Karena satu-satunya motivator yang terbaik adalah diri kita. Sanajan saya ngacacang di halut, kalau hati kamu tidak terbuka, ya anger. Tapi kalau kamu yang memotivasi sendiri dari dalam diri kamu, semuanya akan enak. Jadi takwa itu cirinya orang yang bertakwa itu senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu sudah ada dalam Al-Quran. Kita kadang bertanya, ari urang teh iman teh nya? Kadang ya, apakah aku hanya Islam saja? Ada yang membedakan. Apakah kamu iman atau tidak, itu ada pembeda. Di mana jawaban anak ayah di Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Kata Allah, orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergetarlah hatinya. Sekarang saya tanya, ketika tadi saya baca surah Al-Baqarah ayat 183, apakah hati kita bergetar? Apakah hati kalian bergetar? Lamun itu bisa dipertanyakan kadar keimanan. Biasa wae, istighfar lamun biasa wae. Bacakan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makanya kenapa kita ambil judul Ramadan adalah bulan
Quran, supaya kita kembali lagi kepada Al-Quran, karena di dalamnya ada pedoman hidup buat kita semuanya. Ya, apapun yang jadi pertanyaan kita, Al-Quran punya jawabannya. Ketika kita galau, gundah gulana, diputuskan kabogoh, misalkan kamu misal galau, nah abad make galau, teu kudu galau, sabab urang mah boga Allah. Saya katakan pada kalian ya, dengarkan, jangan sekali-kali berharap pada manusia. Jangan sekali-kali menggantungkan harapan, menyimpan harapan kepada manusia. Kenapa? Karena ada sang pembolak-balik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu kadang sering berubah, ya. Nanaon jadi pikiran teh, rek minta tulung kasih rek minta tulung kasih B. Ingat, minta tulung ke saya, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ingin kamu keluhkan, jangan sekali-kali kepada manusia dulu, ya. Tapi yang harus utama yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Menangislah sepuasnya di atas sajadah. Kalian harus yakin ya, kita semuanya harus yakin hanya Allah lah yang tidak akan pernah menyakiti kita. Setuju dengan perkataan saya? Yakin? Percaya ke? Ulah percaya ke ibu. Percayalah kudu ka saha? Ka Allah. Percaya ke ibu mah tuh musyrik. Minimal kita di sini sedang menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Tuh kan Al-Quran deui anu nyarios. Jadi apapun yang ingin kamu omongkan, yang kamu pikirkan, yang kamu tanyakan, jawabannya tuh mulut sadaya aya dina Al-Quran. Wal asr artinya apa? Demi masa. Tuh lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi makhluknya. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia kerugian. Betul? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang beriman dan yang beramal soleh. Terus, jadi sautamina alim rugi kedah kumaha, kedah beriman kepada Allah, kedah beramal soleh, kedah menerima Al-Quran, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Dijamin hidup kita tidak akan
merugi sangat merugi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sing saha wae jalma nu iman ka Allah jeung hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik, au yasmut, atau diam. Itu hadis Rasul. Jadi lamun hidup ngaku hidup teh iman ka Allah, iman kana poe akhir, lamun teu bisa ngomong anu alus, reteh. Do you understand? Paham tuh? Dari apa? Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Cuma kita selama 30 juz selama Ramadan ini. Alhamdulillah selebih dari dengan cung. Alhamdulillah. Barakallahu fi barakallah. Cuma anu atas 20 juz sampai hari ini. Alhamdulillah sudah. Oke, kamu kelas apa? Dimas kelas 7B. Sampai pagi ini sudah 20 juz. Alhamdulillah. Tinggal 10 juz lagi ya. Nah, ada yang bilang, waduh Dimas, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Aya dina Al-Qur'an eta oge. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi, hati-hati. Ulah asal ngomong lamun can apal anu sabenerna, sabab eta teh kaasup fitnah. Allah tos nyarios yen fitnah teh lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan wae geus kejam, coba deui ieu anu lebih sepele kan? Sepele padahal mah. Jadi hati-hati ya. Jika anu biasa tapi luar binasa. Oke? Oke, sepakat ya, nggak boleh macam-macam ya, nggak boleh fitnah-fitnah ya, nggak boleh suuzon ya. Ya, paminingali teh ulah siga laleur. Terang laleur. Nu teu daek cicing eta namina laleur. Kontrol dina kontrol dina runtah. Jadi di mata laleur, di mata lalat, lebih indah daripada bunga. Di mata lalat, sampah lebih aduhai daripada bunga di taman. Jadi tiap lihat yang buruk goreng patut anu teu bener paling resep. Aya nu ngagosip sampurkeun. Kumaha eta ngaperpek. Jadi resep berarti hidup teh sarua eujeun. Geus fitnah deui. Saurna anu kitu mah jeunah ibu-ibu ulah sok fitnah. Cek saha ibu-ibu kitu? Cek saha? Cek saha? Saya pandanglah sesuatu dengan pandangan lebah. Lebah. Lebah itu kan bentrukna kanu indah-indah, bunga warna-warni, anu saraleungit, anu laleur mah sabalikna anu bararau leres. Ya, kita, saya dan kalian semuanya, mumpung bulan suci ini masih ada, sebelum say goodbye sama kita, mari kita kembali kepada kitab suci Al-Quran.
Tahu Rasulullah, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulan Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering berdoa ketika bulan Rajab bulan, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Itu doa kita di bulan Rajab bulan. Ya Allah, muliakan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami semuanya ya Allah ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita masih bisa beraktiviti di bulan suci Ramadan. Harus disyukuri. Orang lain ada banyak yang tidak bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Manfaatkan singlaras. Tadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu orang yang bertakwa. Sing ingat, kita balik lagi ke Al-Quran, karena Ramadan bulannya Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Pemimpin di sekolah adalah guru-guru kalian, karena guru adalah pemimpin pembelajaran. Dititah, diajar di bulan Ramadan, di absen ke arah raya. Berarti pas taat beres cikra. Begitu taat ke? Nah, berarti bagaimana mungkin kalian bisa dimasukkan ke kategori orang yang beriman kepada Allah? Oh, ayat Al-Quran aja kalian abaikan. Oke, saya pingin ada yang bertanya dari laki-laki dan juga dari perempuan. Acungkan tangan. Belajar kritis. Yuk. Iya. Bagaimana Hendra? Iya. Kenapa Bager? Oke, kamu mau menggantikan saya di sini? Bentar. Terima kasih. Bentar. Saya mengapresiasi dulu ya yang Hendra. Jadi itu bentuk kasih sayang seorang Hendra pada Ibu Maya. Terima kasih Hendra. Hendra itu tanya, Ibu cangkem, kenapa kata Hendra mau bawain kursi katanya. Terima kasih. Mana kursinya tuh Hen? Mana ayah? Oke, itu Hendra ya. Terima kasih ya. Itu bentuk kasih sayang seorang Hendra untuk Ibu Maya Sofa. Thank you very much. Ya, Lupi, apa pertanyaannya? Iya. Barusan Lupi bertanya, kamu mah kalah kamu nanya. Lupi itu bagus kritis, dia nanya, dengarkan Lupi. Bukan si Lupi aja, semuanya dengerin ya. Memeh nggak jawab Lupi. Saya mau menceritakan suasana di malam Lailatul Qadar. Ini menurut versi para alim ulama tentunya ya. Kupingkan. Marga satwa tak berbunyi, binatang tuh ngomong jempling, burung menahan nafasnya, angin pun berhenti. Malam itu gitu ya. Angin tuh angin, diam. Pohon-pohon tumbuh dalam gelap malam pada bulan suci. Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Lupi,
malam itu suasana hening, semua ciptaan Allah terdiam. Bahkan konon katanya ikan-ikan yang di kolam pun terdiam. Angin berhenti, cuaca adem, tidak panas, tidak dingin. Terus, kapan atuh datang nak malam eta teh? Kalau disebutkan tanggal berapa, tentunya orang Islam, orang beriman, ibadahna dina peuting eta wungkul. Ya, betul? Makanya Rasulullah menginformasikan kepada kita bahwa malam itu datangnya dina malam lilikuran. 2 hiji, 2 tilu, ya, seperti itu. Ganjil, leres. Kalau istilah matematikanya di malam-malam ganjil. Malam ganjil anu mana atuh? Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang tahu. Tugas kita mah hiji, sok iktikaf di masjid. Makanya lamun ayeuna tukang ulin. Hey. Halo. Lamun ayeuna hidup tukang ulin, malam-malam 10 terakhir usahakan kalian banyak berzikir, banyak tadarus Al-Quran. Siapa tahu malam itu datang Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang semua malaikat turun ke bumi sampai terbit fajar, adzan subuh, Allahu Akbar sampai adzan subuh. Jadi di 10 malam terakhir usahakan tadi perbanyak tadarus Al-Quran, perbanyak berzikir. Tibantan lempang bari ngomong kendatur, lebih baik sholawatan. Yang saya butuhkan hanyalah uang. Cek saha eta. Apakah yang saya butuhkan hanya uang? Betul? Lebih cek temenak sanes cenah. Gini ya. Oke. Ngomong-ngomong soal uang, kebingungan? Ngomong-ngomong soal uang, tadi kata temennya, uang bukan segalanya. Dengerin, kata temennya tadi uang bukan segalanya. Cek si Luti teh, tapi kalau mau duit bisa kumaha. Jadi yang saya butuhkan mah hanya uang. Baik, intinya kita harus imbang. Harus apa? Harus imbang. Lamun kamu membutuhkan uang, ralat. Saya membutuhkan uang yang barokah. Ulah nyebut yang saya butuhkan hanya uang. Berarti kamu percaya karena keesaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Tapi ingat, uang memang butuh kacida. Naon sababna? Lamun boga duit, lamun aya kenceng urang bisa sedekah. Lamun boga duit urang bisa mere anak yatim piatu anu miskin. Lamun urang boga duit, urang bisa naik haji ka Baitullah. Lamun urang boga duit, orang bisa memberikan zakat. Leres? Jadi inti nama salah lamun nyebut orang Islam kudu
ridwan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini temennya mau nanya, kamu nanya. Sok. Apabila memfitnah orang saat berpuasa batal atau tidak? Puasanya batal. Oke. Pertanyaannya adalah apabila kita memfitnah orang ketika kita sedang berpuasa, batal ke cina puasana? Batal ke puasana? Baik, saya nanya dulu, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa ya? Makan, minum, apa ulangi? Ayo didinya. Ya, anu kumpul mabok kayak hal-hal yang membatalkan puasa. Enggak? Murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kedua, sengaja makan dan minum. Nukatilu muntah disengaja. Ayo kan alif muntah jadi oek-oek. Yang keempat apa? Ayo mah sengaja mengeluarkan nutfah di desa Pantarik Nasuri. Naon ari nutfah teh itu desa? Nutfah teh cina bahasa Inggris lalu di bahasa Indonesia terima duit mani anu kalimat nu ngabatalkeun puasa teh haid dan nifas anu kagenep bersenggama di siang hari buat suami istri itu ya. Kamu nggak ngecek eta si desa deui anu seueur Pantarikna desa nyanes. Anu terakhir, memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Rongga teh nawe yang dulu masukkan segala lemak. Udah kabeh diasupkan anu teh batal. Pertanyaan si Pak, lamun fitnah batur berpuasa batal henteu puasana. Leres. Si Pak puasa nama mungkuhing syariat teu batal. Ngan eueuh pahalana ngan lapar jeung haus hungkul. Ya. Jadi ganjaranana teh ngan lapar jeung haus hungkul. Teu kudu dikadoan puasa nama ngan pahalana eueuh. Jeung anu fitnah batur teh sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Jadi ketika kamu menfitnah berarti kamu sedang merobek daging saudaramu dan kamu memakan dagingnya. Menjijikkan. Bagaimana puas jawabannya? Bagus. Sakit hati. Sing tarik. Sakit hati. Kayak salah. Tapi ya ternyata aku salah, jadi malah ngejelek-jelek kita ke orang lain. Gitu. Bisa kita tingkat kado, tapi nanti itu karena salah kalian ngejelek-jelekan ke orang lain. Oh, ngejelek-jelekan kamu? Oke. Ya, jadi pertanyaannya berhubungan tadi dengan Siva ya. Ada seseorang anu nyeri hate, lalu nyeri hate obatna kudu kunaon? Hate nya kudu dan oh nya lamun nyeri hate cenah obatna kudu kuduit ini belanja ka BTC. Leres eta teh leres. Ya, dan tentunya terjadi di dunia remaja. Kalian banyak sakit hati oleh teman karena masa-masa remaja tentunya masa-masa banyak teman.
Beda jeung emak-emak kia teman sudah sedikit berkurang. Pertanyaannya, saya sakit hati sama seseorang, tapi orang itu tidak merasa salah, itu namanya malah menjelek-jelekan kita kepada orang lain. Bagaimana orang yang seperti itu? Kalau urusannya membatalkan puasa, tadi tos dijawab itu jawabannya nanya. Anu ngabatalkan puasa maka tadi tos ngabelek tadinya atau dijawab. Berarti mereka puasa ditampi puasa nama tapi pahalana kan lapar sareng haus syukur. Terus kalau misalkan kamu sakit hati, enjoy aja neng ya. Maknya arek nyeri hati ku si etangan hiji. Teman kamu masih banyak ya, teman kita masih banyak, oke? Kalau dia menjelek-jelekan kita, kalau kamu tidak merasa seperti itu, ignore it, abaikan saja, biarkan saja dosa jangan dia semua, kita mah bebas, dadah gitu, ya oke? Sekarang kamu ini khususnya dan semuanya luaskan hati lebih luas lagi melebihi samudra ya. Minta pertolongan pada siapa nih? Pada Allah. Lamun kamu hayo kamu belum sakit hati gering sorangan ya. Jadi jawaban saya, kalau ada hal seperti itu biarkan saja seperti itu. Tapi kamu boleh ngomong ke teman kamu pang mamatahankeun si itunya, oke? Dalam rangka watawa saubil haq, watawa saubil sabtus neng, ya. Terus neng dilami-lami nyeri hatena. Oke, hati kamu sakit. Kalau hati sudah sakit, ngaruhnya ke seluruh tubuh. Ketika hati kamu sakit, sirah miluriut, tubuh milurjot, awak ngageber, awak sursen. Jadi bebaskan saja ya. Smile up, senyum saja. Oke? Baik anak-anakku sekalian yang baik sekali hatinya. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali lagi kepada kitab suci Al-Quran. Mulai hari ini sing rajin tadarus Al-Quran seperti teman kita Dimas yang kelas 7B tadi ya. Mudah-mudahan semuanya bisa. Yuk kita berdoa dulu sebelum saya tutup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semuanya mengakui bahwa dosa-dosa kami melebihi pasir di pantai Pangandaran, baik dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tapi ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada samudra. Karena itu ampuni ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami semuanya. Karena tidak ada yang bisa mengampuni semua itu selain Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah sholat kami semuanya, terimalah ibadah saum kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan juga guru-guru kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami semuanya orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat kami. Bi barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.